Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Semoga kalian sehat-sehat selalu, selalu banyak rezekinya, dan apa yang kalian cita-citakan dapat terwujud. Amin. Nah guys, hari ini gue mau gerebek bengkel. Nah ini bengkelnya nih yang ada di kawasan Depok ya. Beberapa hari yang lalu tuh ada yang nanyain gue seputar rembes mesin ya. Bang, kalau mobilnya rembes itu perbaikannya gimana, biayanya berapa, dan lain-lainnya. Nah nanti gue bakal ngebahas seputar rembes mesin sama owner dari bengkel ini guys. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like video ini jika kalian suka, dan share juga nih ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentar di bawah, dan pastinya subscribe channel ini biar gue lebih semangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa juga nih tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Yuk, kita langsung masuk aja nih ke bengkelnya. Wah, gila, lihat guys, padat merayap ya. Ini penuh banget nih mobilnya, sampai nggak bisa masuk lagi nih mobil nih. Ini penuh banget nih. Ini menandakan bahwa memang bengkelnya sudah cukup terpercaya ya. Tuh, penuh ya. Penuh juga nih. Sebelah sini juga ada bengkel repair body itu. Ini bolong nih, lagi turun transmisinya. Tuh, transmisinya lagi dibongkar. Mantap ya. Wah, ini mobil keren juga nih. Udah debuan nih. Buat dirapi-rapin lagi keren juga nih ya. Mantap nih. Nah itu Livina lagi ngerapihin kaki-kaki guys. Gitu. Banyak banget mobilnya. Wah, ada Lancer juga tuh. Sebelah sana ada Pajero. Nah ini owner dari bengkel ini nih guys. Namanya Om Teddy. Halo Om. Sehat Om? Oke, mantap nih. Kayaknya padat merayap nih Om. Habis lebaran ngerapi-rapihin pada ya, habis mudik rapi-rapihin biar ntar pakai harian seger lagi guys. Nah ini for your information juga guys, ini bengkel termasuk bengkel andalan gua dan langganan gua kalau memang ada trouble-trouble kayak gitu. Nah ini Om Teddy ownernya langsung dari bengkel ini nih. Om, mau ngobrol-ngobrol ya? Boleh ya? Boleh. Ini mau ngobrol seputar rembes mesin nih. Terutama di Honda Jazz GD3. Nah, itu Om, kira-kira kenapa ya bisa mesin itu bisa rembes kayak gitu tuh Om? Kalau rembes itu sil-silnya biasanya. Pertama ya faktor usia juga ada. Sil udah lama suka keras kadang-kadang. Kedua bisa dari olinya sendiri apa berkerak kadang-kadang bikin kaku juga silnya. Bisa juga dari keausan dari komponen lawan silnya itu sendiri. Misalkan keras aus bisa juga bocor. Biasanya pada usia berapa sih Om mobil-mobil tuh sil-silnya mulai getas atau mulai aus tuh biasanya? Yang rata-rata sih yang umum sih di usia mulai dari 100.000 km udah mulai itu banyak. Jadi termasuk wajar lah ya, apalagi untuk Honda Jazz GD3 yang termasuk tua gitu ya. Wajar sekali. Biasanya kebanyakan yang sering cepet keras sil-silnya itu mobil dengan ruangan mesin yang lebih kecil, misalnya kayak Honda Jazz, Yaris, Grand Livina. Itu karena suhu udara di dalam mesin itu lebih panas di ruangan mesin kan, daripada mobil yang lebih besar kayak mobil Kijang gitu kan. Untuk Honda Jazz GD3 nih Om, biasanya bagian apa aja sih Om yang suka rembes, dan ada bagian-bagiannya tuh apa aja, boleh disebutin nggak Om? Biasanya kalau Honda itu
identik dengan seal ya dia tuh. Semuanya hampir pakai seal, sambungan gitu. Biasanya kan ada yang pakai packing kertas, kalau dia pakai seal, bisa dari payung tuh klep, seal truk as depan belakang, seal VTEC, seal noken as, biasanya itu. Seal filter oli juga bisa. Nah, yang paling sering tuh Om. Yang paling sering itu seal VTEC. Pertama kayak tekanan olinya tinggi. Kedua seal krek as depan belakang karena emang di bak oli dekat sama ruangan olinya sendiri. Bener nggak sih Om mitosnya kalau benerin rembes mesin itu mahal? Nah, kalau bener mahalnya tuh di apanya tuh? Mahalnya itu di segi mungkin pembongkarannya ya. Mungkin kayak seal krek as belakang itu kita harus turun transmisi. Ya biasanya sih lebih mahal jasanya daripada spare partnya ya. Gitu aja. Ya, dan tergantung juga ya Om ya bagian mana yang dibongkar. Iya. Kalau kayak bagian head atau apa itu nggak terlalu ini ya. Untuk lab itu nggak seberapa sih harganya. Yang biasanya paling mahal itu bagian kerkas belakang karena harus turun transmisi manual apa matic gitu kan harus turun. Bongkarnya lebih susah kalau Iya. kerkas. Kalau yang di atas tuh ditungguin juga bisa ya Om ya. Ditungguin bisa. Ya itu juga ditungguin bisa. Cuman bisa seharian. Biasanya lebih dari 5 jam sih. Kurang lebihnya 5 jam pengerjaan itu. Terakhir nih yang kalian tunggu-tunggu nih guys, dan selalu ditanya banyak orang, Om berapa sih biaya beresin rembes mesin khususnya untuk Honda Jazz GD3? Untuk jasanya sih sekitar 1 juta untuk semua seal ya, termasuk turun transmisi. Mungkin spare partnya itu tergantung sih, bisa 500 sampai 1 juta bisa untuk spare partnya sendiri. Jadi kalau total tuh sekitaran berapa tuh? 1.500.000 sampai 2 juta. Yang tadi disebutin Om itu khusus untuk full. semuanya full ya. Nah itu guys full. Jadi kalau kalian yang rusak cuma sebagian ya nanti diobrolin lagi. Bisa ini juga ya sesuaiin sama budget kantong di spare partnya biasanya kan ya. Kalau kalian mau yang lebih bagus lebih enak ya pastinya harus pilih kualitas spare part yang bagus juga dong ya, mending spare part yang bagusan lah, jadi kalian nggak sering bolak-balik lagi ke bengkel kayak gitu, jadi lebih awet juga gitu guys. Kenapa gua termasuk mengandalkan bengkel ini karena ya ini Om Teddy ini salah satu mobilnya yang dia punya tuh Honda Jazz GD3 juga ya Om ya. Iya. Warna kuning rare tuh warnanya tuh guys, dan ya owner bengkel punya Honda Jazz GD3 ya pasti dia udah apal banget lah sama mobilnya ya guys. Sekarang itu dan mulai spare part bekas-bekas itu mulai naik ya. Makanya jangan kaget sekarang harganya mahal ya. Iya. Kenapa tuh Om kalau boleh tahu? Mungkin udah mulai jarang nggak mungkin ya spare part bekas-bekas itu, misalkan transmisi kayak rek setir itu harganya lumayan. Nah guys, di sini kita mau lihat contoh di mesinnya ya, bagian-bagian dan part-partnya sebelah mana aja yang biasa rusak gitu. Nah ini kebetulan lagi ada mobil Honda Jazz GD3 juga nih sama kayak gitu guys. Nah kenapa gua nggak bawa mobilnya? Karena memang ada beberapa dan lain hal yang mengharuskan gua akhirnya bawa motor guys kayak gitu. Nah ini kurang lebih engine bay dari Honda Jazz GD3. Nah Om Teddy bisa dikasih tahu nggak sih Om biasanya yang tadi kayak seal VTEC sebelah mana Kalau dan lain-lain? ini IDSI jadi nggak ada seal VTEC. Seal VTEC biasanya di sini bocornya nih. Nah, Daerah sini deket filter udara sampingnya bocor. Ada o-ring noken as biasanya di atas transmisi basah biasanya ketahuan. Tapi ini cover klep masih pada rembes di sini. nah, biasanya di sini ya Om ya kalau itu. Ini cover noken asnya nih yang hitam. Oh ya, Terus di bawah fully boleh juga rembes di situ ya. Gitu. sama di belahan transmisi biasanya dari seal krek as belakang. Kalau seal krek as belakang tuh biasanya kita agak ngolong ya ngelihatnya ya. Iya. Nah itu. Di tengah-tengah pokoknya dia itu. Jadi kalau seal krek as tuh dia istilah gampangnya gini deh, sambungan antara transmisi dengan mesinnya guys kayak gitu. Dan kalian bisa lihat di bagian kolong mesin kayak gitu. Kemudian apalagi Om yang di bagian kolong-kolong yang biasanya rembes?
paling kebanyakan dari Matic sih, seal as roda, seal input sub, Matic. Biasanya olinya ketahuan sih mungkin agak putih, agak bening gitu ya. Kalau Matic yang bocor. Nah itu kalau bagian bawah harus ngolong ya Om ya. Kalau yang atas-atas yang tadi itu yang disebutin. Kalau kalian mau cek dulu sendiri di rumah, ya gampangnya kayak gitu. Kalian lihat ada rembesnya di sebelah mana nih. Kalau yang di atas-atas ini, kalau yang di atas-atas ini kira-kira lebih gampang ya Om ya. Lebih gampang, biayanya lebih murah. Lebih murah dan lebih cepat juga perbaikan. Tapi kalau kalian ngolong dan rembesnya ada di bawah, nah itu yang biasanya harus turun mesin, Agak mahal, turun transmisi biasanya. ya turun transmisi kayak gitu. Dan waktu pengerjaannya ya itu yang tadi dibilangin ya Om ya. Ya minimal seharian penuh lah. Itu udah paling cepet ya, paling cepet kalau kalian mau paling cepet gitu. Tapi bagusnya ya dites dulu jadi lebih enak. Oh ya Om, ini nama bengkelnya apa? TDY Auto Service. Ada di Maps ya Om ya? Ada TDY Auto Service. Nah gitu guys. Dan ini ada di daerah mana sih Om? Daerah Serua Bojong Sari, Depok. Depok ya. Nah itu guys, kalau memang kalian tertarik dan mau coba datang ke sini, bisa langsung ketemu sama Om Teddy. Boleh saya izin share kontak Om? Boleh. Nanti gua cantumin di kolom deskripsi guys. Dan kalau kalian mau langsung datang ke sini juga bisa. Nanti lebih gampangnya gua cantumin alamatnya di kolom deskripsi dan link mapsnya nanti gua cantumin juga ya guys di kolom deskripsi kayak gitu. Thank you banget ya Om ya, makasih banget infonya. Semoga bisa ngebantu teman-teman yang punya pertanyaan dan punya masalah tentang rembes mesin kayak gitu. Oke guys, kayaknya sekian dulu info dari gua di video kali ini. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like video ini dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa juga nih kasih komentar di bawah dan pastinya subscribe channel ini biar gue lebih semangat lagi bikin videonya. Dan jangan lupa juga nih tekan tombol loncengnya agar ada notifikasi di gadget kalian. Oke guys, stay safe, stay healthy, bye bye.